Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih setia mengikuti apa yang kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Pada hari ini alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif. Salawat dan taslim pada pula kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, hingga kita masih istiqomah mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami sebagai peserta calon guru penggerak di sekolah ini ada 2 orang. Sebenarnya ini tugas mandiri, namun karena kami 2 orang, jadi kami kolaborasi melakukan determinasi budaya positif. Jadi saya bersama Ibu Eni mengharapkan kepada Bapak Ibu jangan bosan-bosan mengikuti apa yang kami dapatkan dan kami transfer kepada Bapak Ibu, karena beginilah program pemerintah itu sebenarnya tentang program pendidikan guru penggerak. Apa yang didapatkan di dalam pendidikan langsung diberikan kepada teman-teman yang lainnya yang belum mendapatkan pelatihan atau pendidikan guru penggerak, sehingga ilmu yang di dalam pendidikan guru penggerak itu bisa tersebar terutama di sekolah di mana peserta guru penggerak itu ada. Jadi Bapak Ibu, kita mulai saja tentang determinasi budaya positif. Jadi determinasi itu, inilah artinya determinasi itu menyebarluaskan apa yang sudah ada yang tentang budaya positif. Artinya ilmu yang kami dapatkan, pengetahuan yang kami dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak dan akan kami determinasikan atau sebarluaskan kepada sekolah-sekolah yang ada pada kami berdua mengajar atau bertugas. Jadi determinasi budaya positif. Jadi konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas seperti apa itu budaya positif. Di sini akan kita bahas satu persatu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Ya, kita lanjut. Nah, untuk konsep yang pertama yakni pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ini dalam profil pelajar Pancasila ini artinya kita mau dapat mencapai profil pelajar Pancasila, maka proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu proses berdiferensiasi. Artinya proses ini berdiferensiasi ini banyak hal-hal yang kita lakukan oleh guru itu karena melihat dari karakteristik peserta didik yang berbeda-beda.
Artinya kemarin sudah ada kita melakukan penyusunan kurikulum Merdeka. Ini sudah banyak disinggung oleh narasumber kita, oleh Pak Yusuf, tentang berdiferensiasi. Seperti apa berdiferensiasi itu? Jadi pemetaan karakteristik siswa. Jadi kita tidak lagi memberikan hal-hal yang satu kali, tidak melihat dari karakter siswa dalam proses pembelajaran. Ini harus sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya tidak terlalu banyak berbicara tentang berdiferensiasi karena sudah disampaikan oleh narasumber yang lalu seperti apa itu berdiferensiasi. Kemudian ini miskonsepsi tentang makna tentang kontrol. Ini yang diperkenalkan oleh Dr. William Glasser tentang teori kontrol, bahwa ada 4 mungkin ini, ada 4 ilustrasi mengontrol murid, kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini konsepsi ini artinya minim konsepsi. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Seperti ini kita akan melakukan hal berdiferensiasi itu. Stimulus respons artinya ini ada beberapa contoh. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, inilah proses berdiferensiasi itu. Jadi dulunya kita mungkin menggunakan realitas bahwa kebutuhan kita itu sama, siswa itu sama, apa yang kita butuhkan, apa yang kita di dalam benaknya kita menyampaikan bahwa kebutuhan anak-anak itu sama. Padahal pada kenyataannya tidak. Kebutuhan anak-anak itu berbeda. Kemudian contoh yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di stimulus respon, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di stimulus respon, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini sudah menggambarkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita lakukan. Jadi kita melihat sesuatu, melihat siswa itu, jangan kita melihat karena persamaannya, tapi kita melihat perbedaannya. Jadi dalam proses pembelajaran kita bisa memetakan apa-apa kebutuhan dari siswa tersebut. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Jadi seperti itulah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi kita berbicara tentang disiplin budaya. Tentunya harus ada namanya disiplin yang kita ajarkan di sekolah itu adalah disiplin yang baik. Artinya disiplin positif. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan aturannya, artinya belajar. Karena kalau kita mendengar kata disiplin pasti aturan, tata tertib, tapi pada dasarnya disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin diri
memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau disiplin positif tidak ada lagi namanya reward atau penghargaan atau hadiah atau hukuman. Ini sudah berlaku di kurikulum. Kalau di kurikulum ke-13 memang untuk reward, penghargaan ini tidak ada lagi. Dilaporkan sudah tidak ada lagi yang namanya ranking, perankingan. Jadi penghargaan juga tidak ada lagi. Boleh kita melakukan penghargaan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf lalu. Kalau kita mau memberikan reward atau penghargaan kepada siswa itu, jangan melihat karena dia ranking atau dia yang terbaik. Kita samaratakan, tinggal kita petakan. Ini yang mungkin terbaik, menghargai sesama, mungkin yang cepat datang, yang menjaga kebersihan. Jadi jumlah siswa yang seumpama 21 orang itu bisa mendapatkan reward semua. Minimal yang kita berikan berupa mungkin piagam. Kemudian ancaman atau hukuman, tidak ada lagi mengancam. Nanti sebentar kita akan jelaskan seperti apa supaya bagaimana cara supaya dalam proses pembelajaran atau dalam proses kegiatan kita di sekolah tidak ada lagi yang namanya ancaman atau hukuman. Nanti itu akan dijelaskan di berikutnya setelah ini. Jadi sebagai kaum pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu ya. Sebagai kaum pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi inilah tujuan kita sebagai kaum pendidik, sebagai guru, sebagai pembelajar harus menerapkan disiplin ini sehingga perilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan. Ini akan sudah berkaitan dengan yang diterapkan Nah, ini nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada beberapa contoh-contohnya seperti profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebijakan dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, gotong royong. Jadi inilah semua contoh-contoh dari kata-kata atau kalimat tentang nilai-nilai kebijakan. Ada rasa hormat, integritas, kemudian semua yang ada tadi ini, dari mulai profil Pancasila sampai The World Essence Taulirne, atau dari Building Moral Integrate Mikhail Gorba, ini empati, suara hati, kontrol diri, rasa, hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Jadi inilah nilai-nilai kebijakan. Nanti akan, kalau Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas, tinggal dilihat ini kalimat atau kata-kata kebijakan. Jadi kalimat yang positif. Kemudian dalam budaya positif ini juga kita harus memperhatikan seperti apa kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia yang
kebutuhan dasar manusia dalam, jadi ada keterkaitan antara budaya positif semua ini dari paradigma baru, kemudian yang sudah nilai-nilai kebijakan, disiplin positif, nilai kebijakan, kemudian kebutuhan dasar manusia ini berhubungan juga langsung dengan budaya positif. Kebutuhan dasar manusia itu kita lihat apa dari definisi dari kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dengan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima di sini diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan atau freedom, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan diri. Kemudian kesenangan, beriman, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Kalau ini sudah terpenuhi, budaya positif itu akan berjalan dengan baik. Contoh kita saja, kalau kelima kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, yang pertama ini memang bertahan hidup. Ini sudah ada sama kita kasih sayang. Kasih sayang itu kita bisa diterima orang lain dan kita bisa menerima atau diperdulikan orang lain, menjadi bagian dari kelompok. Ini kebutuhan dasar. Kemudian kebebasan, kita bisa bebas memilih pilihan, mandiri. Mandiri itu terserah kita apa yang kita lakukan, yang terbaik buat diri kita. Kemudian kesenangan, ini yang terakhir untuk kebutuhan 5 dasar. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada yang intrinsik, ada yang intrinsik. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, kita hindari yang 2 ini, motivasi intrinsik. Ini yang kita lakukan di sekolah. Jadi kalau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dan orang lain, kemudian menghindari ketidaknyamanan, ini motivasi ekstrinsik. Namun dalam motivasi untuk menghindari motivasi ekstrinsik ini, kita harus melakukan motivasi intrinsik, artinya di dalam lingkup kita. Ini yang kita lakukan supaya jangan sampai kalau kita ini tidak lakukan, ini akan masuk hal motivasi dari luar. Misalnya kalau kita sering memberikan imbalan, penghargaan, ini anak-anak nanti ketergantungan. Kalau dia melakukan lagi, umpama dia melakukan kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, kita berikan imbalan atau berikan hukuman atau memberikan penghargaan, reward. Itu akan dia ingat terus. Ketika kita tidak memberikan lagi, menegur dia, karena kita tidak memberikan imbalan atau penghargaan kepada dia, dia akan merasa saya tidak dikasih hadiah. Jadi tidak terbangun motivasi budaya di dalam dirinya, motivasi budaya positif, disiplin positif dalam dirinya. Nah, seperti ini berkaitan sudah dengan reward yang kita berikan setiap hari, setiap tahun pelajaran itu. Anak-anak mendapat hadiah. Jadi orang tua juga merasa kenapa tidak ada hadiah. Jadi ini akan kita pelan-pelan kita akan sosialisasikan kepada orang tua bahwa di dalam menempuh pendidikan itu sekarang tidak ada lagi yang namanya perankingan. Jadi jelas kalau perankingan tidak ada hadiah. Nah, untuk mengantisipasi itu tinggal kita sebagai guru, kita sebagai sekolah, bagaimana kita bisa memberikan reward kepada mereka, baik itu reward berupa hadiah atau penghargaan, tapi kita ratakan kepada semua siswa.
Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati. Jadi ini konsekuensi ini artinya tata tertib yang sudah kita buat, ada konsekuensinya, ada sanksinya. Contohnya kalau anak-anak yang terlambat datang, apa sudah yang kita sepakati? Artinya kesepakatan ini sudah disepakati oleh kita semua di sini. Kira-kira kalau dia tidak menggunakan pakaian ini, bagaimana dia? Apakah dia harus pulang? Nah, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman tiba-tiba datang, langsung kita, anak-anak berbuat salah, langsung kita panggil. Kamu berbuat salah, push up 10 kali atau lari lapangan. Itu hukuman secara tiba-tiba, terarah, makanya harus dihindari. Kemudian kalau konsekuensi itu memang sikapnya guru itu memonitor murid. Jadi apa yang salah pada yang dilanggar tata tertib oleh siswa, jadi guru itu sudah ada konsekuensinya. Ini kalau kau buang sampah sembarangan, ini kalau kau terlambat seperti ini. Jadi konsekuensi itu kesepakatan sudah, sanksi atau kesepakatan yang dilakukan. Kalau hukuman ini secara tiba-tiba. Nah, yang dua ini yang harus kita hindari. Makanya muncullah yang tren yang baru yang bisa kita gunakan di dalam melaksanakan budaya positif di sekolah kita adalah pendekatan restitusi. Artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mempertanggungjawabkan dan mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Jadi kalau proses restitusi ini, ketika anak-anak berbuat salah, maka mereka sendiri yang mempertanggungjawabkan dan mereka sendiri yang akan mencari solusi dari kesalahan itu untuk memperbaikinya sendiri. Jadi tidak ada lagi campur tangan dari guru, karena mereka sendiri yang bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap mencari solusi pada permasalahan yang dia dapatkan dari hasil atau melanggar tata tertib, mungkin melanggar kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Tinggal kita mencari sebagai guru. Maka digunakanlah ini yang namanya pendekatan restitusi. Nanti sebentar akan dijelaskan oleh Ibu Eni bagaimana restitusi itu terjadi, dilakukan tentang berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi makanya kalau kita melakukan konsekuensi atau hukuman, anak-anak itu biasa kembali kepada kelompoknya, artinya kepada teman-temannya. Mereka merasa seperti dikucilkan atau merasa dibully, tidak disenangi. Hal-hal inilah yang akan kita hindari. Makanya dilakukanlah pendekatan restitusi ini. Restitusi ini yang ditrenkan oleh Goten tahun 2024. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksa. Ini restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tuntun anak-anak apa yang sebenarnya yang terjadi pada diri anak-anak. Kemudian mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar itu apa yang dia lakukan. Umpama kalau ada anak contoh
contoh ada anak-anak yang bermain di dalam kelas, main bola kah atau lempar-lemparan, mungkin lempar-lempar buku, kertas atau makanan, itu jangan kita langsung tegur secara kamu salah. Itu sudah mulai, kamu harus begini-begini. Ini kita ambil, ada namanya kita lakukan restitusi ini. Ada yang namanya segitiga restitusi. Makanya kita harus punya dulu keyakinan kelas. Dari situ baru kita melakukan restitusi kepada anak itu. Keyakinan kelas. Kita cari tahu, kita ambil dulu bagaimana menstabilkan emosinya. Nah, setelah itu dia akan cari tahu di akhirnya nanti seperti apa solusinya. Contohnya dia bermain bola di dalam kelas. Nah, Bapak lihat kamu di kelas senang betul main bola. Nanti diarahkan, oh di sini tempatnya mungkin nanti Bapak arahkan kamu kepada guru olahraga Pak Igan. Silakan main bola di mana tempat yang paling bagus supaya kamu bisa nyaman. Jadi tanpa harus, sebenarnya anak-anak itu bermain di dalam kelas itu adalah tanda bahwa dia itu senang. Ada muncul kesenangannya bahwa dia suka bermain begitu. Cuma salah tempatnya. Bagaimana caranya supaya tidak menyinggung perasaannya, supaya anak-anak itu diarahkan di tempat bermain yang sebenarnya. Nanti kita lihat di situ. Kemudian restitusi diri, cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi, ya, ini perlu digarisbawahi. Karakternya siswa bukan tindakan mencaci, memaki atau mencubit lagi. Ini dilakukan. Jadi pelan-pelan saja kita lakukan. Nanti kita akan bayangkan seperti apa yang kita lakukan dulu. Masih keliru, artinya tidak salah yang kita lakukan, masih keliru. Kemudian menguatkan, jadi ada penguatan kepada siswa. Kemudian fokus pada solusi, solusinya apa. Kemudian mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Jadi dia setelah dia melakukan salah, dia tidak merasa canggung lagi dengan kelompoknya, karena kita tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan siswa itu dibully oleh teman. Oh kamu dipukul guru, itu sudah kamu dihukum, kamu seperti ini. Nah, itu kan salah satu bulian kepada temannya. Nah, di sini coba barangkali ini bisa, setelah ini baru Ibu ini tentang keyakinan kelas, saya sambung saja dulu Ibu ini. Nanti sebentar kita akan kolaborasikan, ada mungkin pertanyaan dari teman-teman baru kita sama-sama. Kemudian ini ada contoh hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu bisa menjawab ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Nah, kembali. Nah ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Konsekuensi. Ya, nanti kita tangkap. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan di meja tulis. Konsekuensi. Gitu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Karena dia sudah melakukan kejadian terlebih dahulu. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hah? Konsekuensi karena itu ada masuk Kita pembelajaran. lihat dari jawaban kita tadi. Nah, mencatat 100 kali ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja ini konsekuensi. Jadi kita bisa juga menggunakan konsekuensi di dalam keyakinan kelas itu, konsekuensi yang seperti apa yang kita ambil. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, itu hukuman. Kemudian mencoret. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 kali. Ini konsekuensi. Jadi konsekuensi ini kita lihat dari mata pelajarannya. Ini mata pelajaran PJOK. Mengelilingi lapangan basket karena PJOK ini kan melakukan praktek. Jadi dia terlambat itu bukan hukuman, tapi karena dia terlambat, maka dia terlambat itu langsung bergabung sama temannya untuk melakukan praktek. Belum ada, ini kan lari 2 kali mengelilingi lapangan ini pengganti dari pemanasan. Nah, jadi ada hal yang penting. Contohnya lari biasa juga harus memakai helm. Hah? Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, itu konsekuensi. Karena menjaga keselamatan. Nah, itu yang perlu kita cari bagaimana tentang konsekuensi dan nah ini kita masuk pada 5 posisi kontrol. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Eni untuk memberikan penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru. Ini tadi sudah sedikit saya tambahkan tentang penjelasan 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang manajer inilah yang posisi kontrol yang ideal yang kita gunakan. Jadi posisi kita sebagai pemimpin, sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer berkata, ini kalimat kita, kalau kita bertindak sebagai manajer, kita akan berkata kepada siswa itu apa yang kita yakini. Kemudian kembali ke keyakinan kelas itu kan. Kemudian apa yang kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Makanya yang dilakukan tadi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog antara guru dengan murid yang nantinya akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di segitiga restitusi ini sudah dijelaskan ini dulu. Mohon maaf Ibu ini yang tadi kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Baru kita validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu dia punya strukturnya. Jadi kita stabilkan dulu. Dalam menstabilkan, kalau kita sudah melakukan kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi, kita menstabilkan identitasnya dulu. Karena siswa itu kalau dia berbuat salah, apalagi berkelahi, ada mungkin berkelahi dengan temannya, mungkin baku marah-marah dengan temannya, pasti emosi.
Makanya emosinya itu dulu kita stabilkan. Bagaimana cara kita menstabilkan? Nah, lakukanlah dengan cara berbuat ini kalimat-kalimat yang bisa kita keluarkan pada kita. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini salah satu contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kenapa kamu berkelahi? Seumpama ini Pak Anu begini. Ya sudah. Bapak atau ibu tidak mencari kesalahan siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak di sini hanya menggunakan bagaimana solusinya supaya, karena di sini Bapak tidak mencari siapa yang jago, seperti itu. Kemudian saya juga pernah seperti itu. Bisa kita gambarkan. Atau anak-anak yang berbuat salah itu, oh kamu memang salah, tidak. Untuk menstabilkannya, makanya kita gunakan yang tren itu segitiga restitusi. Stabilkan dulu dia punya diri, identitasnya. Ya wajar kalau begitu biar apa marah kalau dipukul, kalau dibilang seperti itu. Nah, baru kita mulai masuk langsung pada validasi data ini. Nah, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Iya Pak, begini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi dirimu sendiri atau sesuatu yang penting buatmu. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya harus seperti ini. Jadi seperti itulah segitiga restitusi yang kita lakukan. Kemudian untuk tadi yang disampaikan Ibu Erna, apakah hanya itu saja yang bisa dilakukan keyakinan kelas? Karena Ibu Eni tadi kelas 1, jadi mengenai pemahaman siswa itu masih dituntun. Bahkan kita yang tuntun. Kira-kira kalau ini, nah karena beda strateginya kelas 1 itu dengan kelas tinggi. Kalau kelas 4 itu sudah boleh kita tanyakan sebagai apa-apa semua. Nah, di kelas 4 kemarin saya sudah menanyakan sama halnya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Erna. Apabila paling banyak bila perlu semua siswa itu membuat keyakinannya sendiri atau mengeluarkan pendapatnya seperti apa kelas yang dia inginkan. Karena tujuan utamanya supaya tujuan utama kita melakukan ini, keyakinan kelas ini, supaya kelas kita nyaman, damai, menyenangkan dalam proses pembelajaran. Maka di mereka ini buatlah keyakinan kelas. Terserah mereka buat apa yang ada di benaknya mereka. Bagaimana supaya menciptakan kelas itu nyaman, aman, damai, bersih. Sudah ada di otaknya. Tidak boleh keluar masuk. Dia tulis, dia tempel saja di situ. Tinggal kita seorang guru ini akan melihat. Walaupun sama, kalau strateginya saya walaupun sama tidak ada masalah. Karena ini kita sebagai guru kan, walaupun sama tidak buang sampah sembarangan. Ya ini masuk kategori. Jadi baru kita tuntun mereka membuang sampah sembarangan, tidak makan di dalam ruangan. Berarti dia masuk apa dia? Masuk apa dalam kalimat apa kebijakan? Nilai kebijakannya apa? Berarti dia bertanggung jawab. Tinggal tulis saja di bawahnya bertanggung jawab. Berarti kalau ini anak-anak yang ini bertanggung jawab, kita tulis di bawahnya. Jadi jangan sampai yang mereka tulis tadi itu kita ganti di sini kita buang, tidak, abaikan, tempel saja di situ karena ada namanya supaya itu menjadikan dia punya keyakinannya itu walaupun sama di situ. Kita pajang saja di situ. Berarti nanti kita carikan nilai kebijakannya. Mungkin keluar masuk tidak menghargai orang lain kan, berarti menghormati masuk juga, masuk menghormati. Tinggal kita lihat nilai kebijakan di situ. Nilai apa? Terlambat. Mungkin terlambat ke sekolah dia, terlambat masuk. Itu kita carikan nilai kebijakannya apa. Walaupun anak-anak itu sama, nanti dari semua itu kita lihat ini. Berarti nilai kebijakan yang kita dapatkan ini sudah ini. Jadi harus menghargai. Ketika kita menanyakan kenapa kita harus taruh itu nilai kebijakan, ketika kita melakukan segitiga restitusi, melakukan
apa, anak-anak yang bermasalah tadi, kita mencari anak-anak yang mencari kesalahan, yang mencari bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, mencari solusinya, maka itulah keyakinan kelas tadi itu menjadi patokan kita. Seperti nanti di akhirnya kita tanyakan, seperti apa keyakinan kelas yang kamu lakukan? Kamu begini. Nah, itu masuk dalam nilai kebijakannya apa? Menghormati, Pak. Karena di sini kita bukan mencari aturan itu terus dipatuhi, kita membuat aturan dipatuhi harus ini. Tapi di luarnya wataknya tidak baik. Karena kita di sini membuat keyakinan kelas itu membentuk watak dari siswa itu. Itu membentuk wataknya. Bukan kita mencari karena kau salah ini begini ya, tidak. Membentuk. Nah, kemudian ini di dalam keyakinan kelas itu kan ada kalimat negatif yang dikeluarkan anak-anak. Contohnya di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Bisa kita gantikan kalimat tersebut dengan positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Atau jangan terlambat ke sekolah. Boleh kita ganti dengan kalimat positif yang lebih positifnya. Apa? Tepat waktu ke sekolah. Jadi seperti itu untuk pembentukan keyakinan kelas itu. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Eni tadi, jangan terlalu banyak nilai kebijakan yang kita ambil, dilupa. Ambillah barangkali 5 kebijakan atau 4 kebijakan, sehingga kebijakan tadi itu dia ingat. Nanti kita kalau yang ini buang sampah sembarangan, nilai kebijakannya apa? Mungkin menghormati, tanggung jawab, mandiri, kasih sayang, itu bisa kita masukkan saja nilai kebijakannya yang mudah diingat oleh anak-anak. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, mencari solusi kepada anak-anak itu supaya dia bisa bertanggung jawab, dia bisa ingat itu. Kalau terlalu banyak juga nilai kebijakannya, lupa dia, apalagi kelas 1. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian ini prosedurnya. Jadi sebelum memperlakukan itu, persilakan dulu semua warga sekolah, murid-murid untuk bercurah pendapat dulu. Setelah itu sudah disampaikan oleh Ibu Eni tadi, mencatat semua masukan, susun keyakinan kelas, kemudian tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat, apa semua di situ. Dan di akhir setelah itu keyakinan kelas itu disepakati dan ditandatangan oleh siswa di bawah, wali kelasnya. Bila perlu kepala sekolah juga tanda tangan. Suruh anak-anaknya, sudah kita sepakati ini keyakinan kelas, silakan. Sudah disepakati, sudah. Jadi bagaimana? Kamu yang akan bertanggung jawab sendiri dengan keyakinannya kamu sendiri, karena ini sudah kesepakatan kamu sendiri. Bukan bapak yang buat, bukan ibu yang membuat. Jadi kita semua yang buat. Jadi bapak hanya menyetujui. Silakan tanda tangan. Bila perlu kepala sekolah tanda tangan, baru tempel kasih bagus jangan sampai tempelan tadi diganti. Seperti itu saja barangkali bingkai taruh di kelas. Jadi ketika dia berbuat salah, coba lihat. Keyakinan kelas. Kemudian seperti itulah apa yang dapat kami sampaikan. Barangkali masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Jadi sebelum penutup ini, barangkali ini ada satu renungan buat kita dalam penerapan program disiplin positif ini. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Bagaimana perjalanan sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya
menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini standar pendidikan nasional. Jadi yang penting Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal apa saja, karena kita kembalikan lagi, kita berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah bersifat kepada murid. Artinya mengangkat, mengerahkan kodrat anak, menguatkan kodrat yang ada pada diri anak. Jadi pendidikan kita, pembelajaran kita selalu berpihak kepada murid. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Dan kalau masih ada, silakan Bapak Ibu. Iya silakan. Kembali ke segitiga Restitusi ini, segitiga restitusi. Nah, ini. kapan itu kita laksanakan? Pertanyaannya saudara sedikit Pak. Apa Iya. karena di dalam kelas itu macam-macam tingkahnya siswa? Iya. Apakah segitiga restitusi itu kita laksanakan pada saat itu? Iya. Pada saat anak di dalam kelas sementara belajar itu langsung dilakukan atau kapan? Itu pertanyaan saya. Oh iya, terima kasih. Jadi untuk melakukan segitiga restitusi ini kita lihat dulu pokok persoalannya. Apakah persoalan itu mungkin terlalu rumit atau bagaimana? Kalau rumit atau mungkin persoalannya tidak bisa dilaksanakan langsung dicarikan solusinya oleh siswa itu, nah, boleh langsung dia mendapatkan itu kita panggil di kelas itu. Tapi setelah, kalau memang dia terlalu rumit, mungkin sedang, sebentar, nanti sampaikan ini. Tidak boleh kita lakukan restitusi itu ketika siswa ini banyak. Itu kan menjadi, pada dirinya itu akan ada perasaan, ibu di mana saya berteman, mau saya dengan teman, panggil dia di kantor. Boleh kalau dia mungkin tidak bisa dilarang atau apa, kita mau melanjutkan pelajaran. Sementara pelajaran kita mau lanjutkan, dia masih di sini, ini yang kita urus lagi. Sementara teman-temannya ketinggalan tentang materi, suruh dia ke kantor, laporkan kepada kepala sekolah atau guru SP. Tolong ini masalah. Jadi disampaikan. Kalau boleh disampaikan kepada saya boleh juga menyampaikan bagaimana menyampaikan segitiga restitusi. Jadi kalau memang di kelas, tunggu saja dulu dia, jangan langsung disebut saja. Di sini kayak kalau cuma lari-lari ke sana, gimana kayaknya? Tapi kalau kita untuk membangun wataknya, boleh kita lakukan nanti setelah istirahat, atau kan istirahat anak-anak sudah tidak ada lagi kelas. Yang anak-anak yang melakukan belajar menerima. Jadi tidak harus menunggu besok atau tidak. Hari itu juga kita lakukan. Mungkin dia buka-buka usaha dulu. Sehingga bisa kita dapatkan solusi dari anak itu sendiri. Karena di sini kita melatih anak-anak itu mandiri, bertanggung jawab, dan dia sendiri yang mencari solusi. Kenapa kamu berkelahi tadi? Belum langsung begitu kita tanyakan. Bapak tadi contoh saja kalau mungkin di BPK saya sebagai bertindak kepala sekolah karena terlalu rumit barangkali masalah itu, wali kelas melapor dengan saya. Mungkin ada di sini barangkali contoh restitusi yang dilakukan oleh teman-teman. Dia jawab. Jadinya ibu ini barangkali ada. Namanya antut apa jawaban bahasa? Kayak canggih. Atau tidak kita ambil di YouTube saja ya. Kita ambil di YouTube. Ya, terima kasih Bapak Ibu masih setia mengikuti diseminasi hari ini. Kebetulan ini sudah di penghujung presentasi kami tentang diseminasi budaya positif. Jadi sudah kami dengarkan tadi beberapa pertanyaan, dan mudah-mudahan dengan jawaban apa yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi sekolah kita. Artinya kita
kita mulai melakukan perubahan sedikit demi sedikit, terutama tentang budaya positif di sekolah. Jadi mewakili teman yang CGP yang lainnya, Ibu Eni, karena di sekolah yang kedua, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas